dengan magic damage yang imbang, setidaknya bikin kosong. FPL Arena, mana tamu tangannya? Let's go to the land of town. Ini dia early game yang mungkin akan mungkin sorotan kita ya, lebih tepatnya menuju ke arah Super Fin lagi-lagi karena dia akan memainkan Fredrin di mid lane dengan minimnya magic damage. Sehingga nanti Super Key yang akan menjadi poros rotasi utama untuk magic damage-nya. Tapi jangan lupakan juga bahwa dengan emblem assassin nih, ini yang bakal kejam banget karena apa? 4 Tenacity akan melawan Rapture dari Super Saiyan. Karena Super Saiyan satu-satunya yang membawa early pressure yang luar biasa. 21 poin penetration physical dia miliki. Sekarang malah 4 Tenacity di tangan dari pemain-pemain Aura Fire, Be. Makanya. Dan ini yang mungkin harus dimaksimalkan karena apa? Karena tadi Aran di game yang pertama udah bener-bener maksimal. Dari segi cut wave-nya. Apakah di game yang kedua kali ini juga bisa dibawakan dengan hal yang sama, Momo-chan? Iya, ini juga menarik 2 Brave Smith di area pemain-pemain Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Jadi harusnya mereka bakalan lebih sustain untuk dari segi team fight panjangnya. Tapi tentunya Bigetron Alpha dengan slow effect dari Puppet String ini akan jadi kunci juga. Oke, menuju ke arah Super Key. Tapi ternyata Super Fin yang terperangkap, flicker banget telah digunakan. Masih ada satu buah pajar dan dipaksakan dengan high. Oh, Sin kali ini memaksakan satu buah point kill. First blood didapatkan tapi disuka dengan dirinya sendiri. Sedangkan high langsung saja menggunakan flicker ya. Mundur ke arah belakang. Super Ken dipaksa begitu saja. Masih bertahan. Depan Super Ken akan memaksa kembali dengan satu buah point kill. Super Ken membuktikan kalau permainannya juga ganas. Gak mau kalah kendor dengan Fan kali ini, Profesor. Wah, Super Ken bener-bener percaya banget bahwa Super Key akan nge-heal terus di belakang. Tapi untuk sekarang, dengan tidak adanya retribution, tentunya Super Ken akan kesulitan untuk mengadu kontes dari segi objektif di arah jungle-nya, Momo-chan. Iya, kita ngelihat mungkin dari High yang agak sedikit memaksakan untuk memberikan pressure terus-menerus ya dengan damage yang dimiliki oleh High ke arah Super Ken tadi. Padahal kalau tadi dia nggak balik lagi mungkin High masih bisa survive karena sudah ada cover tadi dari seorang Fan. Oke, tapi ternyata retribution-nya gagal didapatkan oleh seorang Fan. Soros di depan sana akan coba mendapatkan seorang Fan. Masih ada Tonrod, one last hit, tertarik, Sin berhasil memancing satu point kill tapi di depan sana Super Ken. Spray dan dikeluarkan seorang Kabuki, flicker menuju ke arah depan. Short altar, membuat Super Fin terperangkap di depan sana. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. No flicker, Super Fin termakan begitu saja. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka langsung mengendorkan permainan mereka. Karena tidak ada lagi celah, tidak ada lagi retribution. Profesor KB, Wah. sang naga mengamuk dan Ini dia. Mirko Blessing menuju ke arah Bigetron kali ini. Wah, ini beda nih untuk di game yang kedua ya. Sepertinya Mirko langsung menunjukkan bagaimana warna asli. Tapi kalau kita melihat dari team fight 5 langsung di early game Momo-chan Aura Fire benar-benar menyeimbangi temponya. Bahkan temponya lebih galak untuk saat ini. Iya, dan bahkan Fan berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke area Turtle. Dan kali ini team fight-nya akan dipaksakan oleh Bigetron Alpha. Namun sepertinya Aran tidak akan mengambil risiko tersebut. Dan tim fight 5 yang tadi KB sempat bilang di awal, ini seakan-akan membuat Bigetron Alpha lagi-lagi mereka nggak mau kesetir dengan permainan early dari Aura seperti dia. Dia Mereka nggak mau kalah. Dia nggak bakal team fight terlalu terburu-buru di depan sana Super Fin. Bahkan kalau Super Fin di Final Slash, dia dipaksa masuk hardgun. Para pasukan dari sang naga merah ini pasti disengage, Profesor. Pasti banget. Karena apa? Karena efek tarik ulurnya benar-benar manis banget. Aura Fire dari game pertama dengan Aran yang bermain dengan tarik ulurnya. Sekarang Hai juga ikutan tarik ulur. Tapi sebelum itu, tarik ulur menuju ke arah depan. Hardgun menuju ke arah Star Super Ken. One power situation. Freedom dikeluarkan. Apres Monte gagal. Masih ada Kertaltan. Super Fin bakal dimakan. Ditelan bulat-bulat. Tidak ada lagi Tempest of Land. Fan masih mau lebih. Tik cover band. Tik mau lebih swing. Tapi masih ada damage Spawn. Membuat Super Ken selamat terbakar Spawn. Gak bisa lagi keluar dari perangkap sang robot merah, Profesor. Wah, tim fight-nya yang dari tadi Aura Fire tarik ulur. Sekarang Bigetron Alpha juga nggak mau kalah. Mereka lebih mau tarik ulur gara-gara ada Cloud Altar. Sin dipaksa untuk mengeluarkan ultimate-nya, Momo-chan. Ya setidaknya ada satu pemain yang terculik. Super Saiyan, where are you going? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Maunya tiganya. Diganyang di arah bottom lane dan itu benar-benar point kill yang mahal banget. Agar apa? Agar Kabuki lebih bisa memenangkan match up di arah gold lane-nya. Ingat, dengan tujuan membawa Bane, di sini sebenarnya Bigetron Alpha nggak mau kalah-kalah banget di early game-nya Momo-chan. Tapi untuk sekarang lihat Bigetron Alpha di early game. Ini benar-benar kesulitan, 2000 gold, Aura Fire unggul. Iya, mungkin kalau ke tim fight invasi di area jungle ya, Bigetron Alpha mereka masih bisa ngelawan. Dengan posisi dari Link yang bisa mobilitas tinggi. Dia cukup cepat untuk melakukan rotasi dan bahkan mempanis kembali pemain-pemain dari Aura Fire yang coba untuk bermain nakal di area jungle ya. Tapi Oh turun, Momo-chan. Dapat soft land, mau defensif, menuju ke arah belakang Super Ken. Terkejut terheran-heran, tapi ternyata
masih mau coba dipaksa. Ini benar-benar adu mekanik dari para bocil mekanik. Lihat, Liv versus Lancelot Professor. Wah, ini Yang dia. satu masih mau dapetin kill, yang satu paksa pakai Metal Execution. Yang Tapi ini di belakang bener-bener kayak kita rindukan gak sih? iya itu yang kita rindukan dan bahkan mereka masih mau lihat invite lebih. Tidak lagi ada hard guard. Sini depan sana Aran menutup pergerakan dari Super King. Right represent dari Van masih didapatkan. Tapi Super Fan kali ini tidak ada flicker. Bakal coba dipaksa. 3 poin tambahan. Super Fan lagi-lagi ada telan bulat-bulat. Dengan adanya Fredrin di posisi Rombe, ini kita mungkin udah pernah ngeliat di minggu sebelumnya. Di tangan Bigetron Alpha bahkan, di tangan Finn. Tapi Kabuki mencoba untuk Renan Rapati. Gagal tapi depan sana surprise. Happy birthday Momo-chan. Thank you, udah lewat. Tapi ternyata audience prediction bahkan masih bisa dibilang ya almost 50-50. Almost 60-40 untuk kedua belah tim, Be. Dan lihat ini perbedaannya langsung signifikan banget dari game yang Banget. pertama ya kan. Game yang pertama tidak seperti ini, langsung tiba-tiba Aura Fire muncul. Dan untuk sekarang Super Ken harusnya kesulitan untuk pattern farmingnya Momo-chan. Gila earlingnya benar-benar di pressure habis-habisan semua lini dari pemain Bigetron Alpha. Nggak dikasih kebebasan. Renan Rapati from Kabuki. Surprise Super Ken. Lihat apa soft plan for defensive tapi ternyata membuat dirinya tumbang. Kabuki. Oji, keserupan. Oh iya, sorry. Aduh, tapi ya ini lagi-lagi. Performa dari Kabuki yang kita tahu ini pemain yang begitu luar biasa. Minggu pertama, minggu kedua mungkin kita nggak ngeliat Kabuki yang nyaman dengan posisi gold lane-nya, Be. Tapi sekarang, Iya, sekarang Aura Fire. jadi lengkap banget. Mereka benar-benar kuat dari segi jungle-nya. Dan bahkan kalau kita lihat invasinya tidak ada henti-hentinya. Super Ken dipaksa untuk bermain lebih sabar. Karena mau bagaimanapun Lancelot di early game akan lebih power. Kalau dibandingkan dengan Link yang memang dia adalah hero scaling menuju ke arah late game. tapi dengan pressure dari Aura Fire yang tidak berhenti dari semenjak mulai masuk ke dalam lane off dan sampai menit yang ketujuh ngebawa mereka tentunya akan lebih leading dari sisi networknya dengan 4.000 di tangan pemain-pemain Aura Fire. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Aura Fire ini mereka memanfaatkan hard guard yang dimiliki sama Super Key ini untuk dipakai terlebih dahulu. Wah. Setidaknya kalau udah dipakai hard guardnya mereka bisa paksa untuk invade ke arah sama Super Ken. Oke, mungkin Hai adalah jawabannya karena dengan final slash Ya. setidaknya dia akan membuat posisi dari pemain Bigetron Alpha ini out of position atau offside. Dan Bahkan- ini yang mungkin dicari agar hard guard-nya terpicu terlebih dahulu sebelum team fight. Ya bahkan Van masih bisa untuk mendapatkan ratingnya Oji. Walaupun dapetin retributionnya para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka harus lihat standby menuju ke arah Uranus di arah Powerful Puff. Diganggu, bahkan Super Ken benar-benar harus merelakan retribution yang menuju ke arah Powerful Puff. Dia Sumpah. tidak dikasih nafas sama sekali, jungle-nya diinvasi, laningnya dipegang. Invasi jungle dari Van, aduh retribution pun sangat keras. Kali ini Super Ken benar-benar harus berpikir 3 kali lebih jauh dibandingkan langkah-langkah dari seorang Van nih. Momo-chan dan juga Profesor. Sumpah ya, aku ngeliat Uranus dari tadi di game kedua ini. Bener-bener ngingetin aku sama Sorizo, Be. Iya. Tapi ini Aran. Kan aku bilang, kembar permainan dengan Prof. Iya, baik mirip lagi, tapi tak mirip, sama. serupa tapi tak sama. Dan bahkan lihat bagaimana cut wave yang begitu jauh dilakukan oleh Aran agar nanti dia bisa join tim fight secepat mungkin di arah mid lane. Oke, bakal coba dipaksa. Menuju ke arah high. Mana Flash dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Dan Super Sorizo, mereka harusnya lebih memilih untuk menuju Super Pin. Terlalu offside, tertarik ke arah depan. Tapi Van tidak ada lagi puncher karena cooldown kali ini tidak berhasil menyentuh kaki seorang Super Pin, Profesor. Nah ini makin lama game berjalan, Aura Fire makin lebih tinggi gold leadingnya. 5,4 ribu gold Momo-chan. Dan bahkan jangan lupa, ini Sin udah punya glowing one. Jadi, baik Super Pin itu sekalipun pasti bakal langsung dihajar. Coba kali ini Deviant Sword menuju ke arah depan. Bakal coba dipaksa tapi ternyata cutting dari seorang Hai. Di arah belakang membuat para pasukan dari Bigetron Alpha dan Renan Lapate from Kabuki. Kembali 2 kali menumbangkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Super Fin kali ini yang harus tidur nyenyak di arah bottom lane. Siapa yang cita-citanya ditembak Kabuki? Dan itu dia. Renan Rapati yang benar-benar membuat Bigetron. Mereka udah boleh harus prihatin sih. Semua pemain dari Bigetron Alpha yang memang kelihatan udah low, mereka harus hati-hati dengan Renan Rapati dari seorang Kabuki yang bisa muncul kapanpun, Be. Dan ini untuk sekarang kalau kita melihat dari Bigetron Alpha, mereka kesulitan, kebingungan juga. Karena yang pertama mereka nggak bawa marksman. Late game hanya mengandalkan Super Ken, tapi Super Ken-nya juga di sini tidak begitu unggul. Dan bahkan lihat, 4 pemain mengejar Aran. Kayaknya bukan kesempatan yang bagus, kayaknya bukan keputusan yang bagus. Karena Aran terlalu kuat di arah XP lane. Ya ini kuatnya bukan hanya dengan bukan di sendiri tapi 6.000 goldnya itu loh. Iya. Yang Bigetron Alpha nggak mampu untuk bisa makan Aran untuk seorang diri.
Sedangkan di depan sana, para pasukan dari Bigetron Alpha, the standby on position, Superfin membuka. Para pasukan Bigetron tidak berhasil tertarik. Sorry Zo, lumayan sakit dan mulai harus respect para pasukan dari Bigetron Alpha. Tapi di depan sana ada sedikit kekeran maut dan nampaknya dilepaskan menuju ke arah Super Saket. Render Apathy yang tidak terlalu berimpact karena masih ada heal yang sangat banyak. Tapi ini menentukan Bigetron Alpha harus maju atau mundur, Profesor. Iya, baik lagi sih, kurangnya magic damage itu akan menjadi poin penting karena tidak ada burst damage untuk Arannya. Yang kedua, minimnya juga hero marksman, tidak ada DPS di sini sehingga Bigetron Alpha mau tidak mau harus mengandalkan linknya saja seorang untuk menumbangkan ke arah hero Enes. Tapi untuk Aran di sini counternya Dominance Ice, Necklace of Durance terlalu jauh. Iya. Bahkan kayaknya linknya butuh si Halberd nggak sih di sini? Yes, betul banget sih. Kelihatan sebenarnya dari draftnya sih ketika Aura mereka tutup Haritnya, mereka benar-benar tutup potensi dengan adanya magic di area gold lane. Beda cerita mungkin kalau misalnya memang dari Angelanya akan ditaruh di posisi Rom dan mereka bawa Varsha untuk burst damage magical di area early-nya. Tapi sekarang kita nggak akan melihat itu di game yang kedua. Malah kita melihat Lord yang sudah mulai masuk ke area base dari Bigetron Alpha. Oke, base turret-nya telah dibuka, tapi lihat, Ting bukan permen, Ting bukan base queen. Fan memilih untuk keluar terlebih dahulu. Dan Hai di depan sana masih coba untuk menunggu buat para pasukan Bigetron Alpha keluar dari kandangnya, tapi ternyata Bigetron Alpha terlalu kuat untuk mempertahankan base turret mereka. Dan Rapati bakal diberi kekir ke arah belakang untuk memberikan sedikit tembakan peringatan untuk mundur. DPS terlalu sakit, double damage dikeluarkan oleh seorang Kabuki. Untuk ke arah belakang, base terbuka sangat besar. Ini bencana! Bigetron Alpha kali ini berbahaya sekali, mereka udah mulai diacak-acak di arah base-nya. Masih ada Fan, masih ada Kurtaltar, mencoba untuk memberikan damage dengan full power yang diberikan oleh tim Aura Fire. Mereka nampaknya juga tidak boleh terlalu terburu-buru karena base turret masih ada di arah bottom lane. Dan kalau mereka memaksakan, ini bisa menjadi titik kembalinya Bigetron Alpha. Dan 10.000 gold difference, Profesor KB. How come? Dengan marksman, ingat ada garis bawahnya 10.000 gold dengan marksman. Gila. Dan ini udah unggul banget dari Aura Fire. Aura Fire hanya butuh satu Lord lagi dan mereka akan menabrak dari segi mid lane. Bigetron Alpha akan kebingungan, winning condition mereka makin lebih tertutup. Karena yang pertama, mereka nggak punya high ground defense. Yang kedua, mereka nggak punya marksman. Yang ketiga, link dari Super Ken ini benar-benar ketinggalan satu level. Sehingga kemungkinan untuk mengambil Lord nantinya, Lord yang kedua yang akan hadir 1 menit lagi, itu juga ditutup. Bahkan jangankan Lord, purple buff-nya aja deh nggak usah jauh-jauh. Ini bakal sulit banget bagi Super Ken untuk menyeimbangi level dari Fan. Ya, ini winning condition untuk Bigetron Alpha terlalu banyak, Be. Mereka harus mikirin gimana Aran ini diusir, gimana caranya mereka untuk ngincer ke arah Kabuki di arah backline. Dan ingat, gak cuma itu, Sin punya Cult Altar. Jadi jaminan untuk teamfight-nya masih banyak banget untuk Aura Fire. Wah, ini mengimbangi team fight-nya bakal bener-bener kesulitan banget untuk Bigetron Alpha. Mereka hanya berdasarkan satu hard guard aja. Dan lihat, Players Gold by UBS Gold aja ini bener-bener Super Ken berada di masing-masing dua pemain dari Aura Fire. Gila, dan Kabuki bahkan dan juga Aran. Saken aja 7.500, Be. Makanya jauh banget sebagai gold laner, ini ketinggalan 4.000. Dan marksman versus fighter loh, ini udah jelas banget bahwa Kabuki bener-bener hampir bisa kita bilang untouchable. Dia nggak bakal mudah untuk ditangkap, apalagi lihat di arah bawah. Aran gak bakal bisa tergores untuk badan robot tebalnya. Ini kayaknya Aran sebenarnya pemain ke-6 Bigetron Alpha deh. Nempel mulu sama pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Lihat Dan buying Aura time, Fire. lihat buying time-nya langsung benar-benar dilakukan dan harusnya Aran melakukan cutting. Yes, itu dia yang harus dia lakukan, dia harus cutting. Dia harus memastikan laning-nya akan bergerak di top dan juga bottom. Kenapa? Mid lane bakal coba didapatkan Tempest of Blade untuk defensif. Tidak ada Tempest of Blade untuk team fight kali ini, Profesor. Wah, ini bakal bener-bener rugi banget karena apa? Karena Lord untuk 11 detik lagi akan muncul dan Super Ken dalam kondisi under 11.000 bahkan bisa jadi 12.000 kalau misalkan turret di arah bawah dari Bigetron Alpha hancur Momochan. Aku sih bukan pemain Link ya, tapi aku tahu ketika Link udah memakai Tempest of Blade-nya untuk defensif, itu berarti dia sedang tidak baik-baik saja. Oh, bukan begitu saja. Tapi bukan selain baik-baik, tapi Aran masih menyimpan purify-nya di depan sana. Aran masih mempunyai immortality. Bakal dapat